Pernahkah kau merasa begitu marah hingga kata-kata tak sanggup menampungnya? Dada sesak, pikiran penuh, dan dunia terasa seakan memprovokasi setiap detak jantungmu. Tapi di satu sisi lain, ada suara kecil di dalam diri yang berbisik, "Tenanglah, jangan biarkan kemarahan mengubah siapa dirimu." Disinilah kita akan memulai sebuah perjalanan, bukan untuk menghapus amarah, tetapi untuk memahami dan mengelolanya, dengan bijak, dengan sadar, dan dengan tenang. Lewat lensa stoikisme, filsafat kuno yang masih sangat relevan hari ini, kita akan menyelami makna terdalam dari menjadi manusia yang marah, tapi tetap utuh. Jika kamu merasa narasi seperti ini menyentuh bagian terdalam dari hidupmu, jika kamu ingin berjalan lebih jauh dalam memahami diri dan emosi, klik subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kamu tidak tertinggal dalam setiap kontemplasi yang kami bagikan. Karena di dunia yang penuh kegaduhan, kita semua butuh ruang sunyi untuk belajar, mengenal, menerima, dan menguasai diri. Selamat datang di perjalanan batin yang mungkin tak mudah, tapi bisa membawamu pulang kepada kedamaian yang tak tergantung pada dunia. Pernahkah kau merasa ada sesuatu yang mendidih di dalam dirimu? Sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa panasnya menjalar ke seluruh tubuhmu, melewati dada yang sesak, tenggorokan yang tercekat, hingga ke tangan yang mengepal erat. Itulah amarah. Ia datang tak diundang, menyusup seperti asap ke dalam ruang paling sunyi di benak kita. Dan dalam sekejap, manusia yang tadinya tenang bisa berubah menjadi badai yang tak terkendali. Tapi tunggu sebentar, bukankah kita manusia yang katanya berakal? Bukankah kita bisa berpikir, memilah, menunda, mengolah? Lalu mengapa kadang kita justru menjadi budak bagi emosi kita sendiri? Mengapa suara yang sedikit meninggi bisa langsung membuat kita terbakar? Mengapa sebuah ketidakadilan kecil bisa menyalakan bara yang selama ini tersembunyi di dalam dada? Dan mengapa kita lebih sering meledak daripada memahami? Ada sebuah kisah tua dari masa para filsuf kuno. Suatu hari, seorang murid bertanya pada gurunya, "Bagaimana aku bisa tahu kalau aku sedang benar ketika aku sedang marah?" Sang guru menjawab, "Ketika kau sedang marah, tak ada lagi yang benar. Yang ada hanya keinginan untuk membalas." Renungkanlah itu. Karena pada titik ini, kita perlu bertanya bukan hanya bagaimana cara mengelola marah, tapi juga apa sebenarnya yang sedang terbakar di dalam diri kita? Apakah benar itu kemarahan? Ataukah luka yang belum sempat bicara? Manusia sering mengira bahwa mengendalikan amarah berarti menahannya, memendamnya, membuatnya mengendap seperti lumpur di dasar hati. Padahal tidak begitu. Yang tersimpan suatu hari akan meledak juga, dan kadang lebih dahsyat dari yang terlihat. Stoicisme mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ia tidak menyuruhmu menjadi dingin, bukan pula menjadi kebal terhadap hinaan, pengkhianatan, atau luka. Ia hanya mengajakmu untuk menghadapinya dengan sadar. Melihat amarahmu bukan sebagai musuh, tetapi sebagai pesan. Sebagai pengingat bahwa masih ada luka yang belum dipahami, masih ada ego yang belum selesai, dan masih ada keinginan untuk mengontrol dunia yang tak pernah bisa kita kuasai sepenuhnya. Di dunia yang begitu cepat dan bising, di mana satu komentar bisa menyulut ribuan emosi, kita lupa bahwa kita punya kuasa. Kuasa untuk memilih respons, bukan sekedar reaksi. Karena reaksi adalah naluri, tapi respons adalah pilihan. Kita tidak sedang diminta menjadi patung batu. Kita hanya diajak untuk duduk sebentar, menatap ke dalam diri, dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam diriku saat aku marah? Apa yang aku takut kehilangan? Apa yang ingin aku perjuangkan? Dan, apakah amarah ini benar-benar perlu menguasai seluruh hidupku? Bagian ini bukan untuk menjawab semuanya. Belum, karena memahami emosi bukanlah jalan pintas, melainkan perjalanan panjang yang sunyi dan jujur.
Namun, di titik ini, satu hal telah jelas, bahwa kita bisa marah dan tetap sadar, bahwa kita bisa membara tanpa meledak, dan di sanalah mungkin kita menemukan awal dari ketenangan yang sejati. Dalam bagian berikutnya, kita akan menjelajahi lebih jauh bagaimana stoicisme menuntun kita menavigasi kemarahan tanpa harus memadamkan nyala hidup kita sendiri. Di bagian sebelumnya, kita telah menyadari bahwa amarah bukanlah musuh, melainkan pesan. Sebuah getaran dari dalam jiwa yang mencoba berkata, ada sesuatu yang belum selesai di dalam dirimu. Dan kini, kita tiba di momen berikutnya. Bukan hanya menyadari bahwa kita sedang marah, tapi berani duduk bersama marah itu. Dalam kehidupan manusia, amarah sering muncul bukan dari peristiwa besar, melainkan dari hal-hal kecil yang menumpuk. Ucapan yang tak dihargai, kebaikan yang tak dibalas, janji yang dilanggar, atau sekedar perasaan tak dianggap. Di sanalah akar-akar amarah tumbuh diam-diam, dan jika kita tidak memeriksanya dengan jujur, kita akan menyalakan api tanpa tahu dari mana bara itu berasal. Filsuf Epiktetos pernah berkata, bukan peristiwa yang menyakiti kita, tapi cara kita menilainya. Dan disinilah pelajaran besar itu dimulai, bahwa antara stimulus dan reaksi selalu ada ruang kecil yang bisa kita isi dengan kesadaran. Bukan kesadaran yang dingin dan tak peduli, tapi kesadaran yang penuh kasih terhadap diri sendiri dan dunia. Kita tidak sedang diajarkan untuk menjadi robot. Kita tidak sedang diajak untuk memendam segalanya demi terlihat kuat. Tapi kita diajak untuk memilih, dengan sadar, apa yang pantas mendapatkan energi hidup kita, dan apa yang cukup kita lepaskan. Coba ingat kembali satu momen dalam hidupmu, saat kau benar-benar marah, bukan marah karena kehilangan, tapi karena merasa tidak dihargai. Bukankah di dalamnya ada luka yang jauh lebih tua? Mungkin luka dari masa kecil, mungkin luka karena selalu ingin membuktikan diri, atau luka karena tak pernah merasa cukup. Di balik amarah, selalu ada kisah. Dan jika kita cukup berani untuk mendengarkannya, kita akan menemukan bahwa kemarahan adalah jendela. Jendela menuju luka yang belum dipeluk, menuju harapan yang belum dikatakan, menuju sisi diri yang selama ini kita tolak keberadaannya. Stoicisme tidak menyuruh kita menolak emosi. Sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk melihatnya tanpa takut, untuk hadir sepenuhnya dalam momen emosi itu, namun tidak ditelan olehnya. Untuk berkata, ya, aku sedang marah, tapi aku tidak harus menjadi amarah itu. Kita bisa memilih untuk mengubah energi amarah menjadi kejelasan, menjadikannya cermin yang memantulkan nilai-nilai kita yang terdalam. Apa yang kita perjuangkan, apa yang kita anggap penting, apa yang kita tidak ingin kompromikan. Amarah, dalam bentuknya yang paling jujur, adalah isyarat bahwa kita masih peduli. Dan justru karena kita peduli, kita tidak boleh membiarkan amarah itu menghancurkan kita. Mengelola emosi bukan berarti menyangkalnya, melainkan memahami dari mana ia datang dan untuk apa ia hadir. Kita bisa bersikap tenang, bukan karena tak punya api, tapi karena kita tahu cara menjaga nyala itu, agar tidak membakar, melainkan menghangatkan. Inilah seni stoicisme yang sebenarnya. Bukan menjadi pasif terhadap hidup, tapi menjadi pengamat yang bijak dari arusnya. Seperti air yang mengalir tanpa memaksakan arah, seperti api yang menyala tanpa melahap segalanya. Dan kini, kita mulai memahami bahwa mengelola amarah bukan tentang kekuatan menahan, melainkan keberanian untuk menyelami. Masuk ke dalam dirimu sendiri dan bertanya dengan lembut, apa yang sebenarnya sedang aku perjuangkan? Dan apakah ini cara terbaik untuk memperjuangkannya? Di bagian berikutnya, kita akan mulai masuk ke ranah praktis, bagaimana prinsip-prinsip stoicisme dapat diterapkan dalam momen-momen kehidupan nyata, saat emosi memuncak, saat kata-kata bisa melukai, dan saat dunia tampak menantang batas kesabaran kita. Karena memahami saja tidak cukup, kita perlu melatihnya setiap hari.
Kita telah berbicara tentang amarah sebagai pesan, sebagai cermin, sebagai isyarat bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang belum selesai. Kita juga telah menyadari bahwa stoikisme bukanlah tentang menekan emosi, tetapi tentang hadir sepenuhnya dan memilih dengan sadar bagaimana kita merespons dunia. Kini kita melangkah lebih dalam. Mengapa kita sebenarnya marah? Apa yang kita kejar melalui amarah itu? Dan apa makna di balik semua ini? Seringkali kita mengira bahwa kita marah karena orang lain, karena sikapnya, ucapannya, keputusannya. Tapi kalau kita jujur, amarah jarang sekali benar-benar tentang orang lain. Amarah adalah bayangan dari sesuatu yang lebih dalam, rasa tidak aman, keinginan akan kendali, kebutuhan untuk dihargai, atau rasa takut kehilangan. Kita marah bukan hanya karena merasa disakiti, tapi karena kita berharap dunia berjalan sesuai keinginan kita. Filsuf Marcus Aurelius, kaisar yang juga seorang pemikir stoik, menulis dalam catatannya, "Ketika kau bangun di pagi hari, sadarlah bahwa kau akan bertemu dengan orang yang egois, kasar, dan tidak tahu berterima kasih. Tapi itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah menjaga integritasmu sendiri." Bayangkan itu, menjalani hidup bukan dengan ekspektasi bahwa semua orang akan berlaku adil, tapi dengan komitmen bahwa aku akan tetap menjadi diriku sendiri, terlepas dari apa yang dunia berikan. Apakah ini mudah? Tidak, tapi justru disitulah ujian kebijaksanaan itu berada. Marah adalah bentuk keterikatan. Kita terikat pada ide tentang seharusnya dia tidak bicara seperti itu, seharusnya aku diperlakukan lebih baik, seharusnya dunia ini adil. Tapi kehidupan tidak tunduk pada seharusnya kita. Ia berjalan dengan caranya sendiri. Dan dalam ketidakterdugaan itu, stoikisme menawarkan keheningan sebagai kekuatan. Kita tidak bisa memilih semua yang terjadi, tapi kita bisa memilih siapa kita di dalamnya. Dan disitulah pertanyaan eksistensial yang besar muncul. Apakah aku ingin menjadi reaksi dari dunia, atau ingin menjadi cerminan dari nilai-nilai yang kujunjung? Apakah kita hidup sekedar untuk membalas setiap luka, atau untuk menjadi pribadi yang tetap utuh meski dilukai? Di tengah arus yang mengombang-ambingkan perasaan, stoikisme mengajarkan kita satu hal, bahwa martabat manusia lahir dari keberanian untuk tetap waras saat dunia kehilangan arah, dari kemampuan untuk tetap lembut saat dilukai, dan tetap jernih saat semua orang kehilangan kejernihannya. Ini bukan tentang menjadi pasrah, bukan pula tentang menjadi pengecut. Ini tentang keteguhan diam-diam yang tak banyak berbicara, tapi tahu apa yang diperjuangkan. Karena kadang, melawan bukan berarti berteriak, melawan bisa juga berarti tetap tenang, tetap memegang nilai, dan tidak menyerahkan kendali dirimu pada kemarahan orang lain. Dan inilah inti dari narasi ini. Mengelola emosi bukan soal menjadi kuat, tapi soal menjadi sadar bahwa kekuatan sejati adalah memilih siapa kita di tengah badai. Apakah kita akan menjadi bara yang menyala dan melukai, atau cahaya kecil yang bertahan dan menerangi? Pertanyaan ini membawa kita pada makna moral yang lebih besar. Apa arti menjadi manusia yang baik di dunia yang sering tidak adil? Apakah kebaikan kita hanya akan muncul ketika semuanya mudah, atau justru diuji saat semua terasa sulit? Dalam bagian keempat nanti, kita akan merangkai semua ini, menyusun amarah, kesadaran, nilai-nilai, dan pilihan-pilihan harian menjadi satu bentuk latihan jiwa. Bagaimana menjalani hidup sehari-hari dengan kedamaian batin tanpa memadamkan semangat hidup kita. Karena menjadi stoik bukan tentang menghindari dunia, tetapi tentang hadir di dalamnya dengan penuh keberanian dan tanpa kehilangan diri kita sendiri. Kini kita sampai di ujung perjalanan narasi ini. Perjalanan yang dimulai dari sebuah pertanyaan sederhana. Bisakah aku marah dan tetap waras? Bisakah aku terbakar namun tidak membakar apapun di sekitarku? Dari pengakuan akan emosi hingga penggalian maknanya, dan kini kita tiba pada satu kesadaran paling sunyi, bahwa kedamaian bukanlah tempat, bukan pula hadiah dari dunia. Kedamaian adalah cara kita berdiri di tengah hidup yang tak bisa kita kendalikan. Amarah mungkin tak akan pernah benar-benar hilang.
Ia akan datang, berwujud dalam wajah orang lain, dalam keputusan yang tidak adil, atau dalam kata-kata yang menusuk diam-diam. Tapi kini kita tahu, kita tidak harus ikut terbakar setiap kali api datang. Karena yang menghidupkan api itu bukan dunia, tapi bagaimana kita menanggapi dunia. Kita sering mengira bahwa kekuatan adalah kemampuan untuk membalas, untuk memenangkan perdebatan, untuk membuktikan bahwa kita benar. Tapi kekuatan sejati adalah menjaga batin tetap utuh, bahkan ketika dunia memecahkannya. Kita hidup di zaman yang gemar merespon cepat. Segala hal bisa memancing emosi, layar kecil di genggaman tangan, komentar asing dari orang yang tak kita kenal, ucapan tergesa-gesa yang menyakitkan, dan semua itu menggoda kita untuk membalas, untuk meledak. Tapi apakah setiap hal pantas diberi api dari dalam diri kita? Apakah setiap ketidakadilan layak membuat kita kehilangan kendali atas diri sendiri? Stoicisme mengingatkan kita tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kita bisa mengendalikan respons kita. Dan itu saja, sudah cukup untuk mengubah segalanya. Bayangkan seseorang yang tetap lembut meski dilukai, tetap jernih meski dikritik, dan tetap teguh meski dihadapkan pada kekacauan. Ia tidak pasif, tidak lemah, tidak menghindar, ia hadir dengan kesadaran penuh. Itulah potret manusia stoik, yang memilih untuk hidup dengan nilai, bukan sekedar dengan reaksi. Yang tahu bahwa kemarahan boleh datang, tapi tidak harus tinggal. Dan mungkin, inilah latihan terbesar dalam hidup yang singkat ini, bukan menjadi manusia tanpa amarah, melainkan menjadi manusia yang lebih besar dari amarahnya sendiri. Karena dalam setiap amarah, tersimpan kesempatan untuk mengenali diri, dan dalam setiap jeda yang kita ambil sebelum merespons, ada ruang untuk tumbuh. Maka saat amarah datang lain kali, jangan buru-buru menolaknya, dengarkan ia, tanya dengan lembut, apa yang kau coba tunjukkan padaku hari ini? Dan setelah itu, ambil napas, lalu pilih, dengan sadar, dengan utuh. Pilih menjadi cahaya, pilih menjadi bijak, pilih menjadi damai, meski dunia tidak ikut tenang. Karena pada akhirnya, kedamaian bukanlah dunia yang tenang, kedamaian adalah dirimu yang tetap tenang, meski dunia tak pernah berhenti bergemuruh. Terima kasih telah ikut berjalan bersama dalam 4 bagian perjalanan ini. Semoga narasi ini menjadi lentera kecil dalam perjalanan batinmu, bukan untuk membuat hidup lebih mudah, tapi untuk membuatmu lebih siap, lebih sadar, dan lebih damai dalam menghadapi hidup yang tak pernah benar-benar bisa ditebak.